there's nothing new under the sun ya kita ngomongnya. Jadi nggak bisa kan terus-terusan di atas, nggak bisa terus-terusan di bawah. Jadi fase peak, ya ini fase kedua dari business cycles, itu dimana semuanya itu udah expansion, bisnis itu udah ekspansi gila-gilaan, sampai ini udah nggak bisa expand, nggak bisa bergerak atau nggak bisa grow lebih lagi gitu ya. Dan menurut gue, ya ini gue bakalan share ke kalian ya, dimana fase peak ini terjadi dan market itu setelah itu mengalami recession. Kita masuk ke fase ketiga, yaitu recession. Ya, jadi setelah peak di sebelah situ ya, lu lihat nih, ini ada contraction. Contraction itu ketika market siklusnya itu lagi menurun. Abis ini gue bakalan kasih ke kalian real case, contohnya kayak gimana gitu ya. Contraction ini alias recession, ya resesi dunia ya kita ngomong ya. Ini ketika permintaan konsumen itu menurun, ya alias mereka itu udah mulai jaga-jaga. Sebelumnya mereka udah gila, mereka udah investasi, mereka udah punya pekerjaan dan sebagainya, tiba-tiba di PHK ya karena udah di peaknya, udah di puncaknya, semua orang terlalu gila-gilaan gitu ya. Ini permintaan konsumen itu menurun ya. Berarti apa? Mereka itu mulai ketika mereka punya duit, ya misalnya gue punya 100 juta ya, gue udah nggak pengen lagi beli motor dan sebagainya, gue udah mulai defensif, gue udah mulai menahan ya. Orang itu udah mulai menahan pengeluaran mereka ya, which kalau orang itu menahan pengeluaran mereka ya ini bakal berdampak ke negara, GDP bakal turun, pajaknya bakal turun dan sebagainya. Ini ujung-ujungnya recession, ini spiral down kita ngomongnya ya. Ini cuma siklus yang menurun ujung-ujungnya. Tightening mode ya, kebijakan moneter alias the Fed ya, misal bank sentral setiap negara itu mulai naikin suku bunga ya, ini pertanda buruk, artinya bank itu udah mulai narik likuiditas yang terjadi ya dalam luar ya, ditarik ke dalam dan market crash ya. Jadi buat teman-teman yang by the way sampai per hari ini ya, sampai per sekarang ini kan masih bingung maksudnya kayak gimana, ini gue bakalan kasih contohnya ke kalian ya. Tapi by the way ingat ya, kalian harus belajar buat mencatat. Ya, jadi apapun yang gue sebut di sini kan harus belajar buat catat. Dan yang keempat ini recovery. Ya, ini fase-fase pemulihan ya, dimana biasanya ini terjadi setelah resesi. Jadi setelah marketnya turun gila-gilaan, ya misal setelah marketnya itu crash ya kayak 2008, misal 2020 pas COVID gitu ya. Itu ada yang namanya itu recovery. Ya, jadi marketnya itu udah mulai memulihkan kembali. Biasanya recovery ini diiringi dengan 3 poin ini ya. Jadi kegiatan ekonomi ini udah mulai meningkat. Ya, jadi misal orang itu udah mulai belanja lagi, permintaan mulai ada lagi, orang mulai nggak takut buat spending lagi, dan sebagainya gitu ya. Bisnis itu mulai jalan lagi, bisnis itu mulai expansion lagi, kita ngomong. Orang itu mulai berani buat bisnis lagi, orang itu mulai berani buat nggak sekedar defensif lagi. Orang itu udah berani sedikit-sedikit itu agresif sedikit. Gitu ya. Ini kita ada di fase recovery kalau kayak gini gitu ya. Dan kebijakan moneter yang mendukung, alias the Fed ini mulai turunin suku bunga perlahan gitu ya dan sebagainya. Jadi selama ini ya yang kalian notice ya, the Fed alias bank sentral ini yang kebijakan-kebijakan moneter ini yang mempengaruhi fase kita itu ada di mana sekarang. Karena ketika the Fed ini kita anggapnya, gue sering analoginya sebagai lever ya.